Halo, perkenalkan saya Nisa Zakia Syifa dengan NIM 221340005 dari kelas BKI 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konseling dan psikoterapi. Happy watching. Pengertian konseling. Konseling merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada klien agar klien dapat memahami masalahnya dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sosial, dan juga perilaku. Adapun konseling menurut Praitno. Menurut Praitno, konseling adalah suatu layanan profesional yang dilaksanakan secara langsung atau face-to-face baik secara perorangan maupun secara berkelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, sosial, belajar, karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan dengan norma-norma yang telah berlaku. Kode etik konselor. Yang pertama, menjamin kenyamanan klien. Yang kedua, pembimbing menetapkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadinya. Yang ketiga, memiliki keterampilan dan teknik konseling. Yang keempat, memiliki prosedur rujukan. Yang kelima, mempertahankan dan mengembangkan kompetensi. Yang keenam, penghargaan terhadap klien. Yang ketujuh, bertanggung jawab. Dan yang kedelapan, menjaga kerahasiaan. Pengertian psikoterapi. Psikoterapi berasal dari kata terapeia yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya menyembuhkan, berarti menyembuhkan pikiran atau jiwa. Menurut Lewis Wolberg, psikoterapi merupakan perawatan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan emosional, di mana seorang ahli menciptakan suatu hubungan yang profesional dengan pasiennya yang bertujuan untuk menghilangkan, mengubah, atau menemukan gejala-gejala yang ada, memperbaiki pola tingkah laku yang rusak, dan meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang lebih positif. Tujuan psikoterapi. Psikoterapi memiliki tujuan utama, yaitu mengubah kondisi psikologi seseorang menjadi optimal atau positif. Menurut Corey, tujuan psikoterapi dengan menggunakan pendekatan psikoanalitik adalah mengubah alam bawah sadar menjadi alam sadar, dengan membantu klien menghidupkan kembali pengalaman masa lalu dan memproses konflik yang ditekan melalui pengalaman intelektual. Unsur-unsur psikoterapi. Yang pertama, terapis. Terapis merupakan seseorang yang melakukan serangkaian terapi untuk membantu penyembuhan klien. Yang kedua, klien. Klien merupakan seseorang yang melakukan serangkaian terapi untuk proses penyembuhan. Yang ketiga, proses. Proses merupakan pelaksanaan terapi yang dilakukan oleh terapis kepada klien, yaitu proses interaksinya. Menurut Masterman, terdapat 7 parameter pengaruh yang mencangkup unsur-unsur lazim pada semua jenis psikoterapi, yaitu pertama, peran sosial psikoterapis. Yang kedua, hubungan atau persekutuan terapeutik. Yang ketiga, hak. Yang keempat, respropeksi. Yang kelima, reedukasi. Yang keenam, rehabilitasi. Dan yang ketujuh, resosialisasi dan rekapitulasi. Unsur-unsur psikoterapeutik dapat dipilih untuk masing-masing pasien dan dimodifikasi dengan berlanjutnya terapi. Ciri-ciri ini dapat diubah dengan berubahnya tujuan terapeutik, keadaan mental, dan kebutuhan dari pasien. Perbedaan konseling dan psikoterapi. Yang pertama, konseling adalah suatu proses pemberian bantuan oleh seorang profesional di mana pertemuan dilakukan dalam pertemuan yang singkat, yaitu 1-5 sesi. Sedangkan psikoterapi adalah sesi pertemuan yang panjang hingga beberapa kali dengan jangka waktu tahunan. Yang kedua, konseling fokusnya pada permasalahan tertentu, sedangkan psikoterapi fokusnya pada proses ketidaksadaran dan perubahan struktur kepribadian. Yang ketiga, konselor memiliki peran sebagai guru atau advice yang dapat memberikan arahan dengan pengetahuan dan common sense yang dimilikinya. Sedangkan peran terapis adalah sebagai detektif atau fasilitator yang memberikan fasilitas dalam mengatasi permasalahan dengan beragam teknik berdasarkan teori yang sudah ada. Sekian dari saya. Thanks for watching.